Israel pagi ini diguncang kabar paling memalukan sepanjang sejarah pemerintahannya. Kantor Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, hancur total setelah dihantam rudal Iran. Tidak ada basa-basi, tidak ada peringatan, hanya satu klik tombol dari Tehran yang membuat seluruh gedung pemerintahan Israel berubah jadi abu. Ben-Gvir dilaporkan tewas di tempat dan internet pun langsung berpesta pora, seolah ini episode terbaru serial komedi internasional. Semua bermula dari satu hal, mulut besar Ben-Gvir. Melalui media sosialnya, ia dengan percaya diri menyatakan akan menggulingkan Gaza dan menjadikannya pangkalan militer Israel terbaru. Pernyataan ini bukan hanya arogan, tapi juga tolol tingkat dewa. Bukannya menakut-nakuti lawan, justru ia sedang menandatangani kontrak mati dengan gaya live streaming. Statusnya viral bukan karena dukungan, melainkan karena dunia menertawakan ambisi konyol yang bahkan terdengar seperti parodi. Iran membaca status itu, dan reaksinya simpel, tekan tombol. Satu rudal pun meluncur, menembus langit, dan jatuh tepat di kantor Ben-Gvir. Ledakannya seakan-akan jadi notifikasi dari alam semesta. Postinganmu melanggar pedoman, akunmu telah ditangguhkan secara permanen. Tidak ada waktu untuk hapus status. Tidak ada opsi untuk klarifikasi di televisi. Ben-Gvir tidak sempat menjelaskan apapun karena tubuhnya lebih dulu tercerai-berai bersama kursi menterinya. Ironi terbesar dari peristiwa ini adalah cara kematiannya. Seorang menteri yang begitu bernafsu ingin menghancurkan Gaza, mamah dihancurkan lebih dulu di ruang kerjanya sendiri. Jika ada lomba lari antara omongan besar dan datangnya karma, maka Ben-Gvir resmi memecahkan rekor dunia. Publik internasional tidak memberi belas kangfa, malah saling membagikan meme dari editan roket dengan caption "Reply All" sampai komentar pedas yang menyebut Israel baru saja kehilangan badut politiknya. Kantor pemerintahan tempat Ben-Gvir bekerja kini hanya tersisa puing, kaca pecah, dan asap yang mengepul. Israel tentu mencoba menutupi rasa malu ini dengan narasi politik standar, yaitu serangan pengecut dari Iran. Tapi dunia tidak bodoh. Semua orang tahu, serangan ini bukanlah kebetulan, melainkan respons langsung dari arogansi yang ditayangkan ke publik. Seorang menteri yang mengira dirinya kebal hukum alam, ternyata tidak kebal dari hukum fisika. Benda padat yang meluncur dengan kecepatan tinggi akan selalu menang melawan mulut besar. Dengan kematiannya, banyak yang menyebut Israel kehilangan seorang tokoh penting. Tapi komentar paling jujur di dunia maya justru berbunyi, ini bukan kehilangan, ini upgrade. Kisah ini sebenarnya berawal dari satu hal sederhana. Jari Ben-Gvir terlalu gatal untuk menahan diri. Di era digital, satu postingan bisa jadi bahan tawa dunia, bisa juga jadi tiket menuju liang lahat. Sayangnya, Ben-Gvir memilih jalan kedua. Dengan penuh percaya diri, ia menuliskan kalimat provokatif bahwa Gaza akan digulingkan dan diubah menjadi pangkalan militer Israel terbaru. Di benaknya, mungkin ini terdengar gagah. Ia membayangkan dunia akan melihat dirinya sebagai pemimpin berani, keras, dan ditakuti. Nyatanya, yang terjadi justru kebalikannya. Dunia melihat seorang pejabat setingkat menteri berperilaku seperti bocah SMA baru kenal fitur status WhatsApp. Bukannya menunjukkan wibawa, ia malah sukses mempermalukan negaranya sendiri. Postingannya langsung viral bukan karena disukai rakyat, tapi karena dijadikan bahan roasting berjamaah. Netizen internasional menganggap pernyataan itu lebih mirip lawakan murahan ketimbang kebijakan politik. Komentar-komentar sinis bermunculan. Ada yang menulis, "Bro ini kira Gaza kayak lahan kosong buat bikin kafe." Ada juga yang bilang, ide ini setara dengan bocah main game strategi tapi baru belajar bikin base. Di luar sana, banyak politisi dunia berhati-hati dalam setiap kata yang diucapkan. Mereka paham, ucapan bisa jadi diplomasi, bisa juga jadi bencana. Tapi Ben-Gvir tampaknya tak peduli. Ia pikir media sosial itu tempat bebas, di mana ia bisa menyalurkan emosi tanpa konsekuensi. Padahal, dunia maya itu tidak lupa, dan lebih parahnya, musuh politik pun ikut memantau. Iran yang selama ini hanya menunggu alasan, mendadak mendapatkan bahan bakar sempurna. Mereka tidak butuh laporan intelijen, tidak perlu investigasi panjang. Semua sudah disediakan gratis oleh Ben-Gvir sendiri lewat akunnya.
Ia membuka mulut, dan itu cukup menjadi dasar untuk Iran membuktikan bahwa Israel sedang dipimpin oleh orang-orang yang lebih sibuk main sosial media ketimbang mikir strategi militer. Karma pun datang tanpa ampun. Ledakan rudal yang merobohkan kantornya menjadi bukti nyata bahwa keyboard warrior level menteri ternyata tetap berakhir seperti netizen biasa, dihantam keras oleh realita. Bedanya, kalau netizen lain kena hujatan, Ben Gvir kena rudal sungguhan. Lebih ironis lagi, banyak pihak menilai bahwa pernyataannya bukan hanya blunder pribadi, melainkan juga mempermalukan diplomasi Israel. Alih-alih menampilkan Israel sebagai negara yang kuat dan cerdas, ia justru menggambarkannya sebagai negara yang punya menteri tukang update status. Bahkan seorang influencer TikTok pun mungkin lebih berhati-hati dalam memilih kata dibanding Ben Gvir. Setelah status itu viral, tag-tag sindiran bermunculan. Dari hashtag Ben Gvir Challenge, di mana orang-orang membuat parodi rencana absurd mereka, hingga hashtag Minister of Memes yang menjadikannya bahan candaan. Namun yang paling pedas tentu saja muncul setelah serangan rudal. Netizen menyebut serangan itu sebagai reply paling brutal dalam sejarah media sosial. Fakta bahwa pernyataan arogan itu hanya bertahan beberapa jam sebelum berujung kepada kematian membuat kisah ini semakin tragikomedi. Seakan-akan postingan itu adalah surat wasiat digital Ben Gvir. Ia menuliskan, menekan tombol kirim, dan tidak sadar bahwa di saat yang sama ada jari lain di Iran juga menekan tombol. Bedanya, tombol itu meluncurkan rudal. Iran resmi mengeksekusi balasan paling cepat dalam sejarah konflik modern setelah meluncurkan rudal tepat ke pusat pemerintahan Israel dan menghantam kantor Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir. Ledakan besar yang terjadi menghancurkan total bangunan, menewaskan Ben Gvir di lokasi tanpa sisa ruang untuk evakuasi. Serangan ini bukan hanya serangan militer, tapi juga dianggap sebagai jawaban telak terhadap pernyataan arogan Ben Gvir di media sosial. Sumber resmi menyebut rudal diluncurkan dengan presisi tinggi, menghantam bagian inti gedung tempat Ben Gvir berkantor. Pemerintah Israel mencoba menutupinya dengan narasi serangan pengecut, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa ini lebih mirip hukuman langsung atas ucapannya sendiri. Netizen bahkan menyebut rudal tersebut sebagai reply tercepat dalam sejarah Twitter. Ledakan mengguncang pusat kota, menimbulkan asap tebal dan puing yang bertebaran. Beberapa saksi mata melaporkan dentuman terdengar hingga radius puluhan kilometer. Aparat keamanan dikerahkan untuk mengamankan area, namun semuanya sudah terlambat. Tidak ada sirene panjang, tidak ada evakuasi, hanya satu fakta. Ben Gvir yang baru saja bermimpi menjadikan Gaza pangkalan militer Israel, kini tidak mampu menjaga kantornya sendiri dari hantaman rudal. Ironi besar muncul dari kematian mendadak ini. Ben Gvir dikenal sebagai sosok yang keras, sering melontarkan retorika provokatif dan paling vokal menyerang Gaza. Namun justru ucapannya sendiri yang membawanya ke liang lahat. Jika ada lomba lari antara mulut besar dan datangnya karma, Ben Gvir resmi jadi juara dunia. Kondisi kantor pemerintahan setelah serangan digambarkan sebagai rata dengan tanah. Foto-foto yang beredar memperlihatkan puing berserakan, dinding runtuh, dan kursi menteri yang hancur lebur. Tidak ada yang tersisa, kecuali debu dan potongan besi. Bahkan beberapa komentator sinis menyebut, kantor itu akhirnya punya desain baru, konsep open space permanen. Serangan ini tidak hanya memalukan secara militer, tetapi juga secara politik. Dunia melihat bahwa arogansi Ben Gvir telah menjerumuskan dirinya sekaligus mempermalukan Israel di panggung internasional. Alih-alih disegani, Israel justru terlihat rapuh dengan menterinya yang mati konyol akibat status online. Bahkan influencer Instagram pun mungkin lebih berhati-hati sebelum posting sesuatu dibanding Ben Gvir yang nekat menjadikan media sosial sebagai ladang provokasi. Reaksi internasional beragam. Beberapa negara menyerukan deeskalasi, namun mayoritas publik dunia justru menertawakan kejadian ini. Meme dan sindiran bertebaran, dari editan rudal dengan caption "Delivered" hingga gambar Ben Gvir dengan teks "Status terakhir seen by Iran". Komedian politik di beberapa negara bahkan menyebut ini sebagai stand-up terakhir Ben Gvir dengan efek spesial berupa ledakan nyata. Akhirnya, fakta yang tidak bisa dipungkiri, rudal Iran berhasil menghapus
seorang menteri kontroversial hanya dalam satu serangan. Dunia menyaksikan bukan hanya kematian seorang pejabat, melainkan kejatuhan paling ironis seorang tokoh politik yang terlalu percaya diri pada kekuatan kata-katanya, tapi lupa bahwa kata-kata tidak bisa menahan rudal. Dunia internasional langsung bereaksi keras terhadap serangan rudal Iran yang menewaskan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir. Namun yang menarik, reaksi itu terbagi dua. Sebagian negara menyatakan keprihatinan dan menyerukan deeskalasi, sementara sebagian besar publik dunia justru merespons dengan gelombang sindiran dan tawa. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa tidak semua kematian pejabat berujung belasungkawa, terutama ketika pejabat tersebut terkenal arogan dan penuh kontroversi. Sejumlah negara barat berusaha menjaga wibawa dengan menyebut serangan itu sebagai pelanggaran kedaulatan. Namun di luar pernyataan resmi, media dan publik internasional lebih sibuk mengolok-olok kebodohan Ben-Gvir. BBC bahkan menulis tajuk yang menyindir, dari tweet ke tragedi, Menteri Israel tewas akibat status online. Di media sosial, ribuan komentar bernada satir membanjiri, menegaskan bahwa peristiwa ini lebih dilihat sebagai karma instan daripada tragedi diplomatik. Tagar hashtag #BenGvirGone dan hashtag #ReplyFromIran langsung trending. Netizen berbondong-bondong membuat meme dari gambar rudal dengan notifikasi delivered hingga editan kantor Ben-Gvir yang berubah jadi kafe outdoor. Salah satu komentar viral berbunyi, "Kalau saja tombol delete status lebih cepat daripada rudal Iran, mungkin Ben-Gvir masih hidup." Reaksi dari dunia Arab penuh dengan sindiran tajam. Beberapa pejabat bahkan terang-terangan mengatakan kematian Ben-Gvir adalah pembersihan otomatis dari sejarah. Media Iran menayangkan serangan itu dengan narasi penuh kemenangan, menggambarkannya sebagai pembalasan setimpal atas ucapan arogan Gvir. Sementara itu, media Eropa lebih condong menjadikannya bahan komedi politik, menyandingkan Ben-Gvir dengan politisi dunia lain yang pernah blunder fatal. Israel sendiri tampak kebingungan. Pemerintah berusaha menunjukkan wajah tegas, namun tak bisa menutupi rasa malu. Bagaimana mungkin seorang menteri yang baru saja menyatakan akan menjadikan Gaza pangkalan militer, justru tewas di kantornya sendiri akibat serangan balasan? Pertanyaan itu menjadi bahan diskusi global, dengan banyak analis menyebut peristiwa ini sebagai contoh sempurna arogansi politik yang bunuh diri. Di tingkat rakyat, reaksi lebih belak-belakan. Warga dunia yang selama ini muak dengan kebijakan Israel, khususnya terhadap Gaza, melihat kematian Ben-Gvir sebagai bentuk keadilan yang datang cepat. Komentar-komentar pedas membanjiri lini massa. Ada yang menyebutnya the fastest karma alive. Ada juga yang menulis, akhirnya dunia bisa tidur lebih nyenyak tanpa teriakan kosong dari Ben-Gvir. Komunitas komedi politik ikut meramaikan. Program talk show di Amerika dan Inggris menjadikannya bahan pembukaan acara. Seorang komedian bahkan melontarkan kalimat, "Kita biasanya butuh musim penuh untuk melihat karakter antagonis mati di serial TV, tapi Ben-Gvir melakukannya hanya dengan satu tweet." Kalimat itu disambut tawa meriah penonton, menunjukkan bahwa tragedi bagi Israel bisa menjadi hiburan global. Secara diplomatis, peristiwa ini menimbulkan gelombang tekanan bagi Israel. Alih-alih dipandang sebagai korban, mereka justru dianggap gagal menjaga integritas pejabatnya. Seorang analis menyebut, Ben-Gvir tidak dibunuh karena identitasnya, dia mati karena kebodohannya sendiri. Kalimat ini menjadi kutipan viral, menempel di banyak artikel internasional sebagai rangkuman singkat tragedi konyol tersebut.